Renungan Alkitab. Cerita Alkitab tentang bejana yang retak. Kisah bejana yang retak adalah sebuah kisah tentang keunikan. Seorang pembawa air di India memiliki 2 buah bejana yang besar, yang setiap hari menggantung di ujung-ujung pikulan yang ia letakkan di atas bahunya. Salah satu dari bejana tersebut memiliki cacat atau retakan, sedangkan satunya lagi sempurna. Bejana yang sempurna selalu berhasil membawa air dengan penuh. Sepanjang perjalanan dari sungai ke rumah Tuan dari si pembawa air. Hal tersebut terus terjadi selama 2 tahun. Setiap hari si pembawa air selalu hanya berhasil membawa 1,5 bejana air. Tentu saja, bejana yang sempurna itu bangga dengan hasil yang dicapainya, sesuai dan sempurna sebagaimana layaknya ia diciptakan. Tetapi, bejana yang retak malu dengan ketidaksempurnaan yang ada pada dirinya. Ia merasa sedih karena ia hanya mampu membawa setengah dari jumlah ukuran yang seharusnya. Setelah 2 tahun berlalu dengan merasakan pahitnya kegagalan, pada suatu hari di tepi sungai, si bejana yang retak berkata kepada si pembawa air, "Aku malu terhadap diriku dan aku ingin minta maaf kepadamu." "Kenapa? Apa yang membuatmu merasa malu?" tanya si pembawa air. "Selama 2 tahun ini aku hanya mampu membawa setengah dari yang seharusnya bisa kubawa. Semua ini karena cacat di tubuhku yang mengakibatkan air keluar lagi selama perjalanan kembali dari sungai ke rumah tuanmu. Karena cacatku ini, kamu tidak mendapatkan nilai yang setimpal dengan tenaga yang kamu keluarkan," kata si bejana retak. Si pembawa air merasa iba kepada si bejana yang retak itu. Dengan penuh kasih ia berkata, "Saat nanti kita berjalan kembali menuju ke rumah tuanku, aku ingin kamu memperhatikan bunga-bunga indah di jalan setapak sepanjang perjalanan pulang." Ketika mereka mulai menaiki bukit, si bejana tua melihat sinar mentari menyinari bunga-bunga liar yang tumbuh indah di sisi jalan setapak. Hal itu membuat dia sedikit terhibur. Di akhir perjalanan, ia masih merasa bersalah karena setengah dari bawaannya telah mengucur keluar dan ia kembali meminta maaf. Si pembawa air berkata kepada bejana itu, "Apakah kamu menyadari bahwa bunga-bunga di sepanjang jalan setapak itu hanya ada pada sisi di mana kamu berada, tetapi tidak ada pada sisi bejana yang satu lagi? Itu karena aku selalu tahu mengenai retak di tubuhmu, dan aku selalu memanfaatkan retak di tubuhmu itu. Aku menanam benih-benih bunga di sepanjang sisi jalan di mana kamu berada, dan setiap hari ketika kita kembali dari sungai, kamu menyirami mereka. Selama 2 tahun aku bisa memetik bunga-bunga indah itu untuk menghiasi meja Tuanku. Kalau kamu tidak menjadi sebagaimana kamu ada, Tuanku tidak akan pernah menikmati keindahan bunga-bunga yang turut menyemarakan rumahnya." Setiap dari kita memiliki cacat yang unik. Kita semua adalah bejana yang retak. Tetapi jika kita mengizinkan hal itu ada pada diri kita, maka Tuhan kita akan menggunakan cacat itu untuk menyemarakan mejanya. Dalam prinsip ekonomi Allah, ia sangat luar biasa karena tidak ada yang terbuang dengan percuma. Jadi ketika kita mencari cara untuk melayani bersama dengan saudara seiman lainnya, dan ketika Tuhan menunjukmu untuk mengerjakan bagian yang diberikan kepadamu, janganlah takut dengan cacat atau kekurangan yang ada pada dirimu. Akuilah itu dan biarkan Allah memanfaatkan hal itu. Jadi kamu pun dapat menjadi penyebab keindahan yang ada di sepanjang jalan yang Ia buat. Jalanilah dengan berani, karena kita tahu bahwa dalam kelemahan kita akan menemukan kekuatannya. Yeremia 18 ayat 4, demikian firman Tuhan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Dari renungan di atas kita bisa belajar bahwa sebagai pencipta dan pemilik, Allah bagaikan penjunan terhadap umatnya. Ia berdaulat, namun juga sabar, sanggup membentuk bahkan tanah liat yang telah gagal menaati pembentukannya. Kedaulatan dan kuasa Allah terhadap umatnya tidak merupakan tindakan yang tanpa memperhitungkan respons mereka.
pemberontakan dan dosa pasti akan Tuhan hakimi. Tetapi penyesalan dan pertobatan pasti akan membuat Tuhan menarik hukumannya. Demikian renungan hari ini. Semoga ini bisa menjadi rema dalam hidup kita. Dalam nama Tuhan Yesus, God bless you.